Kita masuk kepada adab haji, ya, kita baca. Wa min akadal muhimmati على المسافر إلى الحج الاجتهاد في أن يكون زاده طيبا ونفقته حلالا. Termasuk perkara yang paling penting bagi yang akan berangkat haji adalah berusaha sebisa mungkin untuk mencari bekal dan nafkah yang halal. وَلِيَحْرُصَ كل الحرص على ذلك فإن الذي يحج بالمال الحرام لا يقبل الله حجه. Ya, karena yang berangkat haji dengan harta yang haram, maka hajinya akan sia-sia karena sama sekali tidak diterima oleh Allah hajinya. Wa idza labbiya inda ihramihi, ya, yaqulu lahu subhanahu la labbaika wa la sa'daika wa zadaka haramun wa rahalatuka haramun hajjuka ghairu mabrurun. Jika ia bertalbiyah di saat ketika berihram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya, tidak berguna seruanmu dan tidak ada untungnya bagimu karena bekalmu adalah haram, kendaraanmu haram dan hajimu tidak mabrur, ya. Wa yaqulu ta'ala lilladhi yuhajju bil malil halal idza labiya labbaika wa sa'adaika zadaka halalun wa rahalatuka halalun wa hajjuka mabrurun. Sedangkan bagi orang yang berhaji dengan harta halal, ketika ia bertalbiyah, maka Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan jawaban, wahai hambaku, kusambut seruanmu, aku anugerahkan kebahagiaanmu karena bekalmu adalah bekal yang halal, kendaraanmu adalah kendaraan yang halal dan hajimu mabrur. Kadzalika warada fil khabar, seperti itulah inilah yang dijelaskan di dalam hadis, ya. Walyakun al-musafiru ilal haji taibun nafsi bima yanfaqahu minal mali fi safarihi. Hendaknya orang yang berangkat haji ia berlapang dada atas biaya yang ia keluarkan dalam perjalanannya. Makhlufatin matbu'atin bil khairi wal barakah wal yasri was sa'ati. Ya. Karena yakinlah bahwa biaya ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan keberkahan, kemudahan dan keluasaan. Wa qad warada anna an-nafaqata fil hajji kan nafaqata fi sabilillahi ad-darahimi bis 700 wa muhimman, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa biaya yang digunakan untuk haji sama seperti mengeluarkan biaya di jalan Allah. Setiap 1 dirham akan diganti dengan 7 kali lipat. Wa muhimman kana al-hajju huwa musiran, ya, musiran falyubalighu fi tawsi'in nafaqati 'ala al-fuqara'i wal masakini wa badlul ma'rufi lid-du'afa'i wal maqalina khususan lihaula'i wa lighairihim minal muslimina 'umuman mukhlishan fi dzalika Allahu rabbul alamin. Apabila yang berhaji adalah orang kaya, maka hendaknya ia banyak memberi santunan dan mengulurkan bantuan, terutama untuk kalangan fakir miskin, orang-orang yang lemah dan tidak mampu, serta juga kaum muslimin lainnya secara umum, semata-mata tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun fi safarihi mutawadhi'an mutakhashi'an mutamassikanan فعلى مثل هذا الأوصاف ينبغي له أن يفد على الله الملك الجبار المتكبر. Hendaklah dalam perjalanannya ia merendahkan hati, tenang dan penuh khusyuk, karena sifat inilah yang seharusnya ia miliki ketika mendatangi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa,
maha perkasa dan yang memiliki segala kesombongan, segala macam manakala. Wala yakunu fi safarihi wa hajjihi minal mustakbirin. Sehingga janganlah sampai dalam perjalanannya ia orang yang berhaji itu menyombongkan diri. Wala minal mutarrafahin, dan jangan juga dia menonjolkan kekayaannya. Fayakunu indallahi minal matrudin, ya, sehingga ia akan terusir dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, innamal hajju ash'athu aghbaru. Bersabda Rasul, sesungguhnya orang yang menunaikan ibadah haji keadaannya ibarat orang yang campang-camping dan berdebu. Wa hajja alaihi salamu ala rihalin ratha wa tahtahu qatifatin rathatu la tusawi 4 darahim fakullama kana al-hajju aktharu tawadu'an wa tamaskunan wa aratha hay'atu yuridu bidzalika wajhullahi kana hajjuhu atyabu wa azka wa ajalla wa akmala. Bahkan Nabi SAW sendiri berangkat haji dengan menunggangi kenderaan yang tua, beralaskan tikar yang usang, harganya tidak sampai 4 dirham. Jadi orang yang berhaji semakin menunjukkan kerendahan diri, ketenangan dan penampilannya yang sederhana semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka hajinya akan lebih bagus dan lebih sempurna. Ya. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Al-Ghazali, ya, ja'alallahu as-safara ila al-hajji mathalan lis-safari ila al-akhirah. Allah menjadikan perjalanan ibadah haji ibarat perjalanan menuju akhirat. Fayambaghi laka an tastahdhara 'inda kulli 'amalin min a'malis safari amran min umuril akhirah yuwazihi wa yumathilihi fatudhakkara 'inda wada'il ahli wal ashabi 'inda as-safari wada'uhum fi sakaratil maut. Ya. Jadi sepatutnya pada setiap momen perjalanan ini engkau menghadirkan salah satu makna dari perkara akhirat yang menyamainya. Di antaranya adalah saat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-teman dalam perjalanan. Bayangkanlah saat engkau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka saat menghadapi kematian. Ya. ومن أخذ الزاد للطريق أخذ الزاد لطريق الآخرة. Ya, barang siapa tatkala mempersiapkan bekal perjalanan, ingatlah bahwa engkau akan mengambil bekal untuk akhiratmu. Wa min بعد الطريق وخوف السباع والقطاع فيه تذكر بعد طريق الآخرة. Tatkala ketika mengingat jauhnya perjalanan atau kekhawatiran akan binatang buas dan perampok di tengah jalan, ingatlah akan jauhnya perjalanan akhirat. Ya. Wa fitnatu munkar wa nakir wa adzabil qabri. Dan juga ingatlah akan fitnah mungkar dan nakir dan siksa kubur. Wa min iltifafi fi thiyabil ihram al-iltifafu fil al-akfan wa min as-sa'i baina as-safa wal marwata at-taraddudu baina kafat al-mizan ayyuhuma tarjahu wa min al-mawqifu mawqiful qiyamati. هذا كلامه ملخصا بمعناه فانظره في محله والأمر كما ذكره رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. Ya. Tatkala memakai pakaian ihram yang putih, ingatlah saat engkau memakai kain kafan. Ketika berlari ringan antara bukit Safa dan Marwah, ingatlah saat mondar-mandir antara dua ujung neraca amalan, manakah yang lebih berat di antara keduanya? Ketika berwukuf di padang Arafah, ingatlah
keadaan nanti akan berdiri di hari kiamat di padang mahsyar. Inilah ringkasan penjelasan beliau. Kalau ingin lebih terperinci, silakan melihat pembahasannya. Hal ini memang benar yang beliau radhiyallahu anhu jelaskan. Semoga Allah semua mencurahkan rahmatnya kepada beliau dan memberinya balasan yang baik atas jasa beliau untuk umat Islam. وينبغي للحاج إذا وصل إلى حرم الله وبلده الحرام الأمين مكة المشرفة. Apabila orang yang berhaji telah sampai di tanah haram Makkah al-Musharrafah, ya, zadahallahu syarafan ay yakuna mumtali'al qalbi bita'zimillahi wa ijlalihi wa yakunu ala atimma ma yumkinu minhu wa yastati'uhu min at-tadhallul wat tawaddu' wal khudu' wal khushu' wal inkisari lillahi ta'ala. Hendaknya hatinya penuh dengan pengagungan dan penghormatan kepada Allah dan berusaha sebisa mungkin untuk merendahkan diri, tunduk, khusyuk dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. ولتكن هذه الأوصاف شعاره ودثاره في جميع المواطن والمواقف الشريفة. Ya, sebaik-baik sifat ini menjadi pribadi luar dalamnya sehingga tempat suci yang ia kunjungi. Ya, وينبغي له أن يستكثروا جدا من الطواف بالبيت. Ya, hendaknya ia memperbanyak tawaf di Ka'bah. Wassalatu indahu, dan salat di situ. Ya, faqad warada anna man tafa usbu'an kana lahu ka'adli raqabatin. Karena telah disebutkan di dalam hadis Nabi, barang siapa yang dia bertawaf sebanyak 7 kali, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan budak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. وورد أن الطائف بالبيت لا يرفع قدمه في طوافه ولا يضعها إلا محيت عنه سيئة أو كتبت له حسنة أو رفعت له درجة. Ya, artinya orang yang bertawaf di Ka'bah, tidak hadis Rasul juga yang lain. Orang yang bertawaf di Ka'bah tidaklah ia mengangkat langkah kakinya dalam tawaf dan meletakkannya kembali, melainkan satu dosanya terhapus atau tertulis satu kebaikan baginya, atau kebaikan kedudukannya naik 1 derajat. Ya. Dan juga teman-teman, wa warada aidan, di dalam hadis yang lain أنها تنزل في كل يوم على البيت 20 و100 رحمة. Ya, setiap hari turun 120 rahmat pada Ka'bah. Rahmatun sittuna minha lit-ta'ifina, 60 rahmat untuk orang yang bertawaf, wa arba'una lil musallina, 40 untuk orang yang sedang solat di Ka'bah, wa 20 lil nadhirina ilaihi, 20 untuk orang yang melihatnya. Ya, wal yaktharu fi tawafihi min tilawatil Qur'an wa min al-adhkari wal ad'iyati, wa khususan minha al-waridu fi الطواف وليكثر من استلام الحجر الأسود المبارك. Ya, hendaknya di dalam tawaf ia banyak membaca Al-Quran, zikir-zikir dan doa yang dianjurkan dibaca saat tawaf. Hendaknya ia juga mencium Hajar Aswad yang berkah itu. Ya, yang berkah itu, fa innahu yaminullahu fil ardi, karena Hajar Aswad ibarat tangan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Yusafahu biha ibadahu, yang mana berjabat tangan dengan para hambanya.
wa min as-salati fil hijri fa innahu min al-baiti tarakathu Quraisy lima banathu fil jahiliyah hina qasarat bihim an-nafaqah min al-halali. Juga memperbanyak solat di Hijr Ismail karena Hijr Ismail termasuk bagian Ka'bah yang diberikan oleh orang Quraisy saat merenovasinya di masa jahiliyah ketika mereka kekurangan biaya yang halal, ya. Wal yaktharu min syaraba ma'u zamzamin fa innahu khairum ma'im ala wajhil ardi kama qala alaihi salam wa qala aidan, ya, hendaknya banyak meminum air zam-zam karena air zam-zam adalah sebaik-baik air di muka bumi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zamzam lima syuriba lahu wa innaha tu'min wa shifa'u saqamin." Ya. Air zam-zam berguna untuk niat saat meminumnya. Sesungguhnya ia merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat segala penyakit, ya. Wa qad syaraba minha jama'at min al-akabir li mutalib syarifah fanaluha bi fadlillah wa bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama yang meminumnya dengan niat-niat yang mulia dan mereka mencapai cita-citanya berkat karena Allah dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza waqafa bi Arafatin falyakthuru min al-istighfar wad-du'a wat-tadarru'i wal-baka'i. Dan ketika berwukuf di padang Arafah hendaknya ia memperbanyak istighfar, doa, tangisan hati dan linangan air mata, ya. Wal yas'alullahu bisidqi wa rubbatin wa iqbali wa inabati li nafsihi wa liwalidayhi wa ahbabihi wa likafatil muslimina bisilahi jami'ul umuri al-ukhrawiyyah wad dunyawiyyah, ya. Hendaknya ketika berwukuf di padang Arafah tadi ia juga menangis tangisan hati dan linangan air mata. Hendaknya ia memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan kepasrahan untuk dirinya. Begitu pula jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya, orang-orang yang ia cintai dan seluruh umat Islam, dan juga hendaknya ia memohon kebaikan untuk segala urusan duniawi dan ukhrawi, ya. Fa innahu yas'alu kariman jawadan biyadihi alkhair kulluhu wa lahu jazainus samawati wal ard. Karena ia memohon kepada zat yang maha pemurah lagi maha pemberi. Di tangannya letak segala kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala pemilik gudang langit dan bumi, ya. Wa hadzal mawqifu a'zam al-mawaqif al-islamiyah. Tempat itulah tempat yang paling agung dan tempat paling besar perkumpulannya dalam Islam, ya. Wa ajma'uha wa bihudurihi min malaikatillahi wa ibadihi as-salihin, ya, di mana para malaikat, para hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh banyak sekali yang ikut menghadirinya. Khalaiqu la yahsuna wa qad warada, ya, bahkan jumlah mereka tidak terhitung, orang para malaikat dan orang saleh.